layar ya biar kok komalnya kuat. Ya, jadi baik. Tadi saya ada chattingan dengan ini salah satu pemimpin negara kita, begitu kayaknya pemimpin negara. Oke, jadi kita langsung syahadat ini ya. Ini saudari kita ini dari sekte mana sebelumnya? Nama kampungnya ya Pak? Iya. Saya asli orang NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur ya. Iya Pak. NTT itu bukan di Sopeng, Bang. Ya, Iya, saya baru mau bilang tadi. Tapi pelajaran selama ini yang mengantarkan kita NTT itu wilayah ini Jawa Timur. Masya Allah, subhanallah. Berbahagialah teman-teman yang ada di sekitar wilayah timur. udah di awal benar melanjak juga. Iya, Masya Allah. Tapi wajahnya kayak orang Sulawesi loh. Yakin. Masya Allah. Di Flores ya Mbak? Ehonya Bunda Rahma kayak ini. Iya, Kayak terlalu tinggi. Kala Soneta Group. Oke, langsung kita bimbing saudari kita ini dari apa, Katolik ya? Kristen Bang. Oh, Kristen aja gitu ya. KTP-nya Kristen tertulis ya. Ya. Masya Allah, subhanallah. Oke, baik. Tolong ikuti saya untuk bersaksi tiada Tuhan selain Allah, karena adik ini nggak ada paksaan kan? Nggak ada paksaan, murni mau masuk Islam karena meyakini Islam itu benar, bukan karena terpaksa ya. Ya enggak Bang. Oke, baik. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar, takbir. Masya Allah. Sallu ala Nabi. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Ya, sahabat-sahabat sekalian, kita mempersaksikan ketika hidayah itu datang, sekuat apapun kemudian manusia itu membentengi dirinya dari kekufuran, dari kebenaran, ya, sekuat bagaimanapun roh jahat menyelimuti dirinya, membimbing dirinya, mengarahkan dirinya, iblis tidak akan berkuasa terhadapnya ketika orang itu hatinya penuh dengan kebesaran Allah. Sehebat apapun kemudian kakinya melangkah menjauh daripada Allah,
akan kembali kepada Allah dengan sendirinya apabila hidayah itu sudah sampai kepada akal dan sudah sampai kepada hati kalbu hambanya. Inilah yang terjadi sahabat-sahabat sekalian kepada adik kita yang kita cintai. Beliau masuk di dalam dekapan Islam sehingga beliau lebih memilih bersaudara dengan mayoritas penduduk bumi yang ada di Indonesia ini daripada masih bersama dengan saudara-saudara yang minoritas di negara yang kita cintai ini. Sebelum saya serahkan kepada Ketua Apologet Islam Indonesia atau guru kita Akhi Sugi, saya terlebih dahulu ingin membuktikan bahwa ikrar dua kali syahadat atau syahadatain tadi itu benar-benar bersumber dari hati yang terdalam. Dengan adik ini mengikuti saya dengan menyatakan di depan umum bahwa Yesus itu hanyalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah bersedia? Bersedia? Ya, bersedia. Baik, ikuti saya. Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah manusia biasa ciptaan Allah. hanyalah manusia biasa ciptaan Allah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Masya Allah. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada guru-guru saya yang ada di sini. Siapakah yang akan mendoakan adik kita ini? Kiranya beliau istiqomah dan keluarganya pun ikut bersyahadat nantinya. Dan saya titip doa semoga adik ini keturunannya kelak ada yang menjadi tokoh bagi agama Islam. Demikian. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Talib, tafadhal Ustaz. Masya Allah. Baik, Masya Allah. Mohon maaf kalau sudah guru-guruku yang bilang aku nggak bisa nolak kayak gini. Baik, saya merasakan apa yang diucapkan oleh saudari kita ini. Alhamdulillah sudah menjadi mu'alaf. Begitu dalam ya, yang pelafalannya, penjiwaannya, bahkan saya juga merasakan bagaimana perjuangan beliau ketika mendengar kabar tentang beliau. Maka di momen yang sangat baik ini kita doakan saudara kita ini, saudari kita ini agar tetap istiqomah di dalam imannya, dimudahkan segala urusannya, dan juga dengan mudah atau dengan sabar bisa melalui berbagai macam ujian yang akan dilaluinya. Ya, tanpa mengurangi rasa hormat, kita berdoa, bermunajat kepada Allah ya. Kita sama-sama di momen ini juga doakan untuk saudara-saudara kita yang lain ya di luar sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala alihi Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa saudara-saudara kami ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim, seluruh kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat dimanapun berada ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Warhamna wahdina, dan berikanlah kasih sayangmu kepada kami ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu kepada kami semua ya Allah. Wahdina ya Allah, dan berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, tetapkanlah petunjuk itu pada diri kami ya Allah. Ya Allah, pada malam hari ini
Saudari kami Kak Zain telah mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Beliau bersaksi di hadapan kami ya Allah. Beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah. Ya Allah, terimalah syahadat beliau ya Allah. Tetapkanlah iman Islamnya ya Allah. Tetapkanlah hidayah di dalam hatinya ya Allah. Dan kami bermohon kepadamu ya Allah, melalui lisan-lisan saudara kami ya Allah, melalui munajat-munajat ini ya Allah, lembutkan pula ya Allah hati orang-orang yang masih keras hatinya ya Allah, hati yang sampai detik ini masih membenci terhadap kebenaran agamamu ya Allah. Terutama ya Allah, lembutkanlah hati saudari kami ya Allah. Sekiranya di antara saudari kami ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, masih ada yang ingkar kepadamu ya Allah, masih ada yang kufur kepadamu ya Allah, masih ada yang menolak kebenaran Islam ya Allah, kami mohon ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Entah itu keluarga mereka terdekat, kakaknya, adiknya, ibunya ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah. Berikanlah dia hidayah ya Allah. Wa'afina warzukna ya Allah. Dan berikanlah kami kekuatan ya Allah. Berikanlah kami kesembuhan ya Allah. Dan berikanlah kami kemudahan dalam menggapai rizkimu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana minas solihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang soleh ya Allah. Dan kami doakan kepada saudari kami yang dengan tulus mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, semoga dianugerahi keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Dia beriman kepada Engkau ya Allah dan penerus pejuang dakwah agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Bi barakati suratis Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, selanjutnya tafadhol kepada guru-guruku Amin ya rabbal alamin. Ya, silakan Ustadz Sudi, Bang Zuma atau Bang Handi. Apa nih? Iya, silakan. Banyuma dulu lah. Iya, saya hanya ingin mengatakan gini, bahwasanya sejatinya mu'allaf itu ibarat di dalam Al-Quran diibaratkan sebagai makhluk yang hina dibandingkan hewan, kata Allah. Tetapi begitu beliau bersyahadat, beliau orang-orang meninggalkan kemudian kejahiliaan, maka Allah mengangkat derajatnya jauh di atas, lebih tinggi dari seorang malaikat. Ya, itu kata Allah. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah orang-orang yang lebih mulia dari segala-galanya. Jadi berbahagialah adik kita ini, ya, karena setelah memeluk ajaran agama Islam, tentu setelah menjadi seorang muslimah harus menjalankan aturan-aturan sebagai seorang muslimah. Ya, adik ini semuanya menjadi sangat mahal. Ya, jasadnya menjadi sangat mahal. Senyumnya menjadi sangat mahal, suaranya menjadi sangat mahal setelah menjadi seorang muslimah yang baik. Karena sejatinya makhluk yang paling dimuliakan di atas muka bumi ini di dalam ajaran agama Islam itu adalah wanita. Wanita diibaratkan sebagai tiang sebuah agama. Ketika ditanya, kepada siapa saya harus berbakti, wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan kepada sahabatnya, yaitu kepada wanita, kepada wanita, kata Rasulullah, kepada ibumu. Setelah berbakti kepada 3 kali diajarkan oleh Rasulullah, baru mengatakan kepada pria, kepada lelaki, pada ayahmu.
Artinya begitu seorang wanita masuk menjadi seorang muslimah, maka kedudukannya itu jauh di atas daripada hanya sekedar laki-laki. Saking mulianya wanita itu. Namun kemuliaan itu bisa terlihat dari aspek ketakwaan. Sejauh mana wanita itu takut kepada Allah. Jadi kata Allah, siapapun di antara kalian yang kulihat itu adalah ketakwaannya, ketakutannya, ketaatannya kepada aku. Jangan kita takut kepada harta daripada kepada Allah. Jangan kita takut kepada makhluk selain daripada Allah. Jangan pernah takut. Ketakutan kita hanya tertuju kepada Allah saja. Oleh karena itulah saya hanya ingin mengatakan bahwa berbahagialah dirimu adikku karena sudah masuk memeluk ajaran agama Islam. Ini adalah keutamaan di dalam kehidupan kita sebagai manusia ciptaan daripada Tuhan yang Maha Esa. Saya kira begitu sebagai pengantar dari saya. Silakan dilanjut oleh guru-guru yang lain. Terima kasih. Ya, selamat Mbak Zen, Masya Allah, Anda hari ini sudah terbebas dari dosa. Ketika seseorang ya yang tadinya kafir, tadinya non muslim, noise Mbak, tolong diapa sedikit, agak terganggu. Ya, tolong di mute aja dulu, nggak apa-apa. Jadi ketika non muslim itu mendapatkan hidayah, maka ini siapa yang noise ya? Tes. Bang Andi noise, Bang Andi. Sekarang aman. Nah, ketika seseorang mendapat hidayah, maka dia itu bersih. Ya, dosanya dihapus oleh Allah SWT. Mereka akan seperti bayi yang baru lahir. Mulai dari sekarang, Anda ibaratkan kertas itu yang kertas masih putih. Maka dijagalah kertas itu, jangan sampai tercoret-coret. Isilah kertas itu dengan amalan-amalan yang baik. Semua dosa dihapuskan, amal baik yang dilakukan di masa sebelum masuk Islam tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Anda sekarang sudah muslim, bersiap-siap, Anda akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kita itu masuk sekolah, ya. Kita akan diuji. Insya Allah kalau kita lepas dari ujian itu, Allah akan angkat derajat kita. Ya. Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah, di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa, ya. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang yang mulia. Bukan orang yang pangkatnya tinggi, bukan hartanya yang banyak, bukan rumahnya yang bertingkat, bukan mobilnya yang mengkilat. Itu tidak dipandang oleh Allah SWT. Tapi yang dipandang oleh Allah adalah ketakwaanmu. Ya, bukan kecantikanmu, paras wajahmu, bukan. Bahkan di dalam Al-Quran dikatakan budak hitam, kelam, jelek, pendek, ya kan? Ya, tapi dia muslim. Itu lebih mulia daripada Ratu Elizabeth. Jadi di Islam itu dimuliakan karena iman, karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mau bertakwa kepada Allah, mau menggunakan waktunya untuk agama, Allah muliakan. Jangankan kita manusia yang memang sudah sunnah, sudah dikodratkan untuk mengemban agama ini. Ketika ada hewan yang ikut berjuang di dalam menyiarkan agama Allah, Allah abadikan namanya di dalam Al-Quran. Seperti contoh burung hudhud, yaitu burungnya Nabi Sulaiman. Dia pergi ke Sabah, melihat ada penyembahan dewa matahari di Sabah, yaitu Ratu Balkis. Burung hudhud melapor kepada Nabi Sulaiman, "Ya Rasulullah, di negeri sana, di negeri Sabah, ada seorang ratu perempuan, dia menyembah matahari." Diabadikan namanya di dalam Al-Quran. Ada lagi keluarga yang sederhana, tetapi dia itu berbakti kepada Allah.
namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Siapa? Keluarga Imron. Makanya di surah Al-Quran ada namanya surah Ali Imron. Itu kisah dari siapa namanya? Keluarga Imron itu. Ya, apalagi kita yang manusia yang memang sudah ditakdirkan untuk mengemban agama ini. Ya, dan kita mau mengemban agama itu pasti Allah muliakan. Segala sesuatu yang dipakai untuk agama Allah muliakan. Saya kasih contoh. Turun orangnya ya, nggak apa-apa. Saya kasih contoh. Kertas, ya kertas. Beda, coba kertas dibikin koran dan dibikin Quran. Ketika kertas itu dijadikan koran, itu hanya dibaca, habis dibaca dibuang untuk ngelap najis. Ya, berserakan menjadi sampah. Nggak ada orang peduli. Tetapi lihat ketika kertas ini untuk menulis ayat-ayat Allah. Sobek sedikit saja di tanah. Kita tahu itu ada ayat Allah yang tertulis di kertas itu. Kita ambil, kita taruh di atas. Ini bukti bahwa segala sesuatu yang digunakan untuk agama akan dimuliakan oleh Allah. Semoga Mbak Zen, ya setelah mendapat hidayah ini, Anda pegang kuat-kuat hidayah yang begitu mahal yang Anda peroleh. Jangan disia-siakan. Tetap tabah ketika Anda dapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, ya. Dia terpental tadi mungkin karena keluar dari Ya, aplikasi. dinaikkan. Ya, nanti saya naikkan kembali. Silakan Bang Andi. Ya udah. Kalau nggak salah Jian ini sering mengikuti diskusi lintas agama ya? Ya, sering kayaknya. Iya. Karena sering mendengarkan diskusi lintas agama, adik Jian ini juga jarang nggak mau pernah debat. Jadi betul kata Bang Juma, Pak Desugi, Ustaz Alif semuanya bahwa sasaran kita itu bukan lawan debat kita. Tapi di luar sana banyak yang mendengarkan dan teredukasi. Alhamdulillah tiap malam ada aja yang tercerahkan, hatinya dilembutkan, menerima hidayah itu. Nah inilah efek daripada perjuangan kita semua. Ya saya mengucapkan sih kepada guru-guru saya yang ada di sini ya semangat terus. Di dalam perdiskusian, di dalam memberikan apapun itu berbagi memang rintangannya sangat banyak. Secuplis istilah baru Banyuma memang itu selalu menghalangi dakwah kita. Baik yang berbentuk suara maupun berbentuk manusia kan begitu. Nah ini memang harus kita sikapi dengan bijak. Alhamdulillah malam hari ini terbukti sudah Habib Jen dengan mendengarkan diskusi lintas agama ya mereka kembali ke Islam. Artinya berhenti menyembah manusia, berhenti makan babi, meninggalkan hal-hal yang buruk dulu gitu. Kita sambut aja saudara kita yang baru. Untuk itu teman-teman, kita di Apologet Islam Indonesia kewajiban kita adalah memantau adik kita ini. Tugas kita belum selesai memantau. Makanya host diminta nomornya, kira-kira keperluannya apa, dia butuh apa, tinggal di mana. Itu sih pesan saya kepada hostnya, supaya ini adik jangan sampai setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat dibiarkan begitu saja, dipantau terus. Bang Andi kan Bang Andi yang bilang waktu itu dia DM nomornya, dia DM waktu itu ke saya nomor HP-nya. Oke, diserahkan ke Ustadz Alif aja nanti nomornya. Nanti beliau ada nanti kan ada kajian para mualaf itu oleh Ustadz Tahta nanti yang bawakan bersama Ustadz Alif. Nanti mereka dikumpulkan di Zoom untuk pembekalan, memperkuat akidah terutama belajar sholat, apa-apa yang harus dilakukan, keperluannya apa dan seterusnya begitu ya. Itu host dari saya. Betul. Sudah disampaikan. Oh iya, Bunda Rama juga ikut terlibat. Bunda Rama juga ikut terlibat di sana ya Bunda. Maaf saya lupa menyebut namanya. Silakan lanjut. Ya, artinya apa? Sudah disampaikan oleh Bang Handi kan. Apa langkah-langkah selanjutnya yang akan dilakukan, yang harus dilakukan oleh seorang mu'alaf ya, dan meninggalkan kekafirannya itu apa? Yang langkah dasar tuh, yang awal itu kan harus bersuci dulu kan. Itu semoga beliau adik kita tadi menyimak di bawah ya. Kemudian
itu pelajari dasar-dasar tentang Islam, bagaimana sholat, apa saja kewajiban menjadi seorang muslimah itu. Kita aja mungkin lebih lanjut dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Alif, silakan Ustadz. Oh ini adiknya balik lagi nih. Jaringannya tadi Bang Andi. Oh ya. Baik. Kalau adik Jian ini posisi di mana, Dek? Zen, tanya sama Bang Andi Zen. Izin beliau di Tangerang. Di Tangerang, Bang. Oh, yang Tangerang kemarin itu, Masya Allah, baru ingat dari sono ya. Ya, baik. Coba ditanya Bang Andi, latar belakang beliau sampai masuk Islam itu apa gitu? Iya. Apakah belajar otodidak atau gimana? Oke. Coba dijawab tuh pertanyaan Bang Joma. Apa latar belakang? Kenapa sih Anda memeluk Islam? Ada yang nyuruh kah? Ada yang maksa kah? Seperti apa gitu? Silakan. Sebenarnya nggak ada sih. Awalnya itu aku punya teman orang Islam. Cuman dia tuh nggak memaksa juga, cuman kasih tahu aja. Ya awalnya itu sebenarnya berat saya nggak terima gitu, maksudnya kayak nggak suka gitu. Ya sampai ribut lah, kayak sampai nggak terima kenapa agama diomongin terus gitu. Ya nggak lama saya sendiri yang kayak penasaran, kayak pengen tahu. Ya pada akhirnya saya sering lihat-lihat video, sering lihat-lihat orang berdebat. Ya pada akhirnya alhamdulillah saya bisa terbukalah hati saya bisa dapat hidayah. Jadi saya bisa udah yakin. Berapa lama prosesnya Zen? Kira-kira berapa lama prosesnya itu setelah ada disampaikan dari sahabat gitu kan? Kemarin kan kita sempat diskusi sempat. Cuman saya belum tahu berapa lama prosesnya itu sampai ada hati tergerak untuk bersyahadat itu Zen. Sebenarnya udah dari tahun kemarin, udah setahun lebih. Sudah setahun lebih ya. Ya begitu Bang Suma. Jadi memang beliau ini banyak lebih menyimak di bawah Bang. Dia monitor bagaimana teman-teman muslim dan lebih yang masuk akal gitu. Beliau sempat utarakan kemarin gitu. Jadi di Komal ini ada 2 kali apa 3 kali kemarin Pan ya kita diskusi dengan saudara kita ini. Akhirnya alhamdulillah hidayah menjemput. Begitu Deng, lanjut. Ya, saya terusin ya. Ya, baik. Terus kemudian debat-debat di media sosial ya Anda perhatikan selama ini ya. Ada nggak siapa yang Anda kenal di media sosial yang sering diskusi lintas agama? Jen, siapa? Sebenarnya tuh ini apa sih, awalnya tuh lihat live-nya Bang Juma, satunya itu. Terus satunya lagi sering lihat itu, satu lagi siapa aku lupa. Ustadz Alif. Iya itu satu. Terus saya follow. Ya saya kalau sempatnya waktu saya sering lihat, saya sering dengar. Ya dari situlah. Apa yang paling Anda berkesan dalam hal misalnya Bang Juma menyampaikan argumentasi, Ustadz Ali, Pak Desugi, lain-lain. Apa yang paling berkesan di sana saat diskusi lintas agama? Apa yang paling fundamental, yang paling basic begitu? Yang mana? Maksudnya gimana ya? Apa yang paling misalnya konsep ketuhanannya mungkin misalnya Tuhanmu manusia, menyembah anak orang. Apa itu nggak membuat Anda terpukul? Kira-kira seperti itu? Ya sebenarnya satunya itu, terus satunya lagi kan saya juga sering lihat di Bible, ada juga di ayat-ayat yang lain bilang kalau Yesus itu nabi, terus utusan. Nah bahkan Yesus juga pernah berkata bahwa dia itu cuman
utusan, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Sembahlah Tuhan Allahmu dan Tuhan Allahku. Nah dari situ ya saya sering belajar, sering lihat. Oke. Ya, terus kemudian tergerak dalam hati untuk memeluk Islam pada kesempatan kali ini ya gitu ya, Mbak Sen. Iya Bang. Ya. Mbak Juma ada tanggapan nggak ini mengenai tadi ayat-ayat yang disampaikan itu Mbak Juma? Kayaknya memang ini sangat mengena sama mereka-mereka nih. Iya, Iya, Masya Allah. Iya, jadi benarlah apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quranul Karim, bahwasanya ketika orang-orang kafir membuat makar penolakan atas kerasulan Nabi Isa alaihissalam, makar itu adalah rencana muslihat, tipu muslihat. Kemudian Allah mengembalikan tipu muslihat itu. Hasil dari tipu muslihat itu kemudian buahnya adanya orang-orang yang menjadikan hasil tipuan itu sebagai senjata justru untuk meninggalkan makar tersebut. Mungkin kita semua paham akan pernyataan saya. Ya, sulit untuk saya menguraikan. Yang pasti bahwasanya banyak orang yang mu'alaf meninggalkan ajaran Kristen karena ajaran Kristen itu sendiri. Banyak orang yang meninggalkan menyembah Yesus karena Bible itu sendiri. Banyak orang yang mendapatkan hidayah bukan karena memahami Al-Quran, tetapi karena memahami Bible. Inilah yang dimaksud oleh Allah, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Pembuktian, belum ada kemudian orang murtad karena mendalami Al-Quran. Tetapi saban hari banyak orang mu'alaf karena mendalami Bible. Berarti Al-Quran benar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Alat makar yang mereka buat untuk membuat tipu muslihat, alat itu sendiri yang menjadi tolak ukur tumpuan orang-orang banyak meninggalkan makar tersebut. Karena saya mengatakan agama yang mereka anut ini adalah agama makar. Mereka membuat makar tipu muslihat. Yang tadinya utusan Tuhan, mereka buat makar menjadi Tuhan. Yang tadinya hukum Tuhan, mereka buat makar sebagai sampah ketoran. Yang tadinya kemudian Tuhan, mereka buat makar menjadi roh. Yang tadinya adalah pencipta, mereka buat makar bahwa telah menjadi makhluk, berteofani, berkenosis dan seterusnya. Dari hasil itu semua justru mengantarkan orang-orang yang memiliki akal seperti adik kita ini menjadi landasan pijakan, batu sandungan kemudian untuk mereka menuju kepada keislaman. Subhanallah. Artinya bahwa tidak sia-sia setiap hari kita begadang, tidak sia-sia kemudian kita meninggalkan keduniaan kita, kenyamanan kita, kenikmatan kita, kesenangan kita untuk berlama-lama di depan HP menyampaikan risalah apa yang disampaikan oleh para nabi. Tidak sia-sia itu. Kenapa? Alhamdulillah, ini bukti nyata. Ini bukti konkret bahwasanya dengan adanya para apologet Islam dan juga apologet Kristen menghasilkan buah-buah yang hari ini kita petik. Setiap saat kita mendengarkan ada orang bersyahadat, setiap saat ada orang kita lihat kemudian menyatakan iman, percaya kepada Allah. Ini apa? Ini apakah satu hal yang buruk? Buruk bagi roh jahat, tapi ini adalah baik untuk roh kebenaran. Sekira begitu Bang Handi. Ini kerja nyata, yang hasilnya nyata, yang buahnya nyata, kebaikan yang nyata, yang ditorehkan kemudian. Semangat-semangat netizen kemudian bertyping, mendukung kita semua. Itu menggugah perasaan. Orang yang tadinya kemudian hanya setengah, ditambah dalil Bible, ditambah dalil kemudian pernyataan-pernyataan. Dengan candaan kita melanjutkan dialog. Dengan typingan-typingan teman-teman netizen yang membangkitkan semangat para apologet, saling mendukung satu sama lain. Baik yang ada di TikTok maupun yang ada di YouTube, mengakibatkan orang itu menyerah. Ya Allah, aku menyerah ya Rabb.
Tidak sanggup aku menolak kebenaranmu. Ya Rasulullah, tidak sanggup aku menolak kebenaran lisanmu dan trisalam. Hari ini, saat ini juga hatiku mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi berkat kekuatan kita, para sahabat, para apologet, para netizen, jadi makna daripada tulisan yang Anda tulis di dalam setiap komentar Anda itu tidak begitu aja Anda torehkan. Itu memiliki kekuatan gaib. Itu memiliki sesuatu yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan harta, yang tidak bisa dinilai dengan duit, yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Gift-gift yang Anda serahkan itu, yang Anda ikhlaskan untuk kami, untuk para apologet, untuk para mu'alaf, itu bukan tak bermakna, bukan hanya sekedar materi, enggak. Itu memiliki kekuatan gaib, memiliki roh yang membawa orang-orang yang tadinya lemah iman menjadi kuat, yang tadinya orang-orang yang sudah mengatakan Islam kayaknya benar, apa yang disampaikan para apologet kayaknya kelihatannya benar, menghantarkan mereka jatuh bersimpuh di hadapan pencipta dengan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi sahabat, yuk mari kita saling menguatkan satu sama lain. Cemohan, hinaan, terpaan terhadap kita yang ada, kemudian kiri kanan silih berganti dari orang-orang yang membenci gerakan-gerakan para apologet Islam Indonesia, jangan kemudian kita ambil peduli. Tetaplah niatannya karena Allah, niatannya bukan karena semata-mata ingin mencari ketenaran, tapi karena Allah. Saya kira begitu Bang Handi dan teman-teman yang lain, bahwasanya apa yang kita lakukan insya Allah kalau niatnya itu karena Allah, niatnya ikhlas karena Allah, itu akan membuahkan orang-orang yang juga akan menuju kepada Allah dengan ikhlas, bukan karena pura-pura, bukan karena sandiwara, bukan karena misionaris, yang bukan karena ada misi atau ada visi untuk mencari celah kelemahan Islam, tapi semata-mata kemudian karena Allah, bukan karena yang lain. Oke, silakan Bang Handi. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya ke Ustadz Alip. Ustadz Alip ada yang, karena Ustadz Alip juga banyak sekali edukasi kita semua. Kepada Ustadz. Masya Allah, terima kasih Bang Handi. Baik, ini sebuah keputusan yang dilakukan oleh saudari kita malam hari ini adalah keputusan yang perlu kita apresiasi ya, dan perlu kita ucapkan, doakan kepada beliau gitu. Karena apa? Ini salah satu contoh mungkin dari sekian banyak saudara atau saudari kita yang menyimak perdiskusian ini, namun sampai detik ini mereka masih ragu. Mereka belum berani mengambil keputusan berdasarkan banyaknya pertimbangan, berdasarkan berbagai macam kemungkinan yang akan dihadapi ketika menjadi seorang muslim atau muslimah. Namun kesuksesan yang terbaik adalah memang ketika dia sudah berani mengambil keputusan, karena dia sudah lepas dari godaan, gangguan setan. Ketika di hadapan Allah dia berjanji akan menyesatkan manusia yang akan memandang indah perbuatan maksiat kepada Allah. Yang paling sukses adalah apa? Maksiat kepada Allah dalam hal menyekutukan Allah. Nah, selama orang masih sukses, selama orang masih menyekutukan Allah, maka dia masih berada di dalam cengkraman iblis atau syaitan yang selalu menggoda manusia. Namun tugas kita itu hanya menyampaikan kebenaran firman Allah, menyampaikan kebenaran tentang ajaran dan lain sebagainya. Makanya keputusan itu buat mereka itu kita hargai ketika mereka benar-benar mengambil keputusan, dia sudah siap lepas dari cengkraman itu. Karena memang Al-Quran mengabarkan banyak sekali nanti cobaan yang akan dihadapi ketika dia berkata menjadi seorang mukmin. Kan begitu ya. Banyak Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sudah menjelaskan apakah manusia akan dibiarkan begitu saja. Ketika dia berkata aku beriman, ketika dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, lalu mereka tidak diuji, kata Allah, akan banyak ujian yang akan mereka lalui. Nah,
Keputusan keberanian seperti inilah ada keputusan yang terhebat ketika dia sudah siap naik level menjadi pribadi yang bertakwa. Maka ketika dia sudah lepas dari genggaman atau cengkeraman iblis, maka Al-Quran mengabarkan di ayat lain, apa itu? Qad aflaha man tazakka. Telah berjayalah, sukseslah orang yang membersihkan hatinya. Membersihkan hatinya dari perkara-perkara kemusyrikan, menyekutukan Allah dan sebagainya. Apalagi ayat lain mengatakan ketika dia menghentikan kekafirannya, Allah ampuni dosanya. Tapi masalah ujian itu Allah berikan juga, Allah tawarkan juga solusinya. Makanya ayat Al-Quran mengatakan apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang takutnya hanya kepada Allah, menggantungkan hidupnya kepada Allah, Allah berikan jalan keluarnya. Jadi ketika saudara-saudari kita mengalami ketakutan, intimidasi dan sebagainya di antara orang terdekat, tetapi ingat, ada yang harus lebih kita takuti, yaitu yang menciptakan orang itu, Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bergantung takutnya hanya kepada Allah, Allah berikan jalan keluar untuk orang itu. Maka bahkan di ayat berikutnya dikatakan apa? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari jalur yang tidak terduga. Ketika dia disempitkan rezeki, hubungan keluarga dijauhi, hubungan keluarga menjadi tidak baik dan sebagainya karena dia difitnah, dijauhi atau dimusuhi, Allah berikan jalur yang terbaik, dapat jalur yang tidak terduga. Engkau dijauhi 1 orang, 2 orang, tapi ingat, banyak saudara Anda yang siap menyambut Anda untuk bergabung, untuk mendukung, mensupport keberadaan Anda, kan gitu ya. Tetap menjadi pribadi muslim yang terbaik ya. Ujian terbesar ini sudah dilalui. Selanjutnya semoga tetap istiqomah dalam iman Islam, semoga tetap bisa dipertahankan, dan kita mohon kepada Allah bahwa ditetapkan iman Islam di dalam dada kita, jangan sampai lepas, karena pesan di dalam Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau wafat kecuali engkau berada dalam keimanan atau menjadi seorang muslim. Dan semoga mualafnya saudari kita ini yang memberanikan diri mengucapkan malam ini turut menginspirasi juga saudara atau saudari kita di luar sana yang sampai detik ini masih berada dalam keraguan, kebingungan gitu, ketakutan dan sebagainya. Dan apa yang disaksikan oleh kita ini direkam, disaksikan oleh saudara kita baik di YouTube di mana, juga turut membuat atau menginspirasi saudara-saudara kita yang lain yang sedang mencari kebenaran. Maka ketika orang terinspirasi kebenarannya yang dilakukan oleh saudari kita, insya Allah menjadi asbab juga pahala kebaikan untuk saudara kita, dimudahkan segala urusan dan sebagainya. Itu yang kita harapkan. Namun tadi beberapa poin ya sudah disampaikan oleh guru-guru kita, sedikit penekanan saja. Ketika menjadi seorang mu'alaf itu memang ada langkah-langkah yang harus dilalui, yaitu apa? Wajib dihitan ketika dia seorang laki-laki, membaca 2 kalimah sudah pasti, melakukan mandi besar nanti mohon dilakukan, dan poin yang terakhir adalah menjalankan rukun Islam. Karena untuk membuktikan Anda seorang muslim, jalankan rukun Islam. Apa itu? Dari syahadat sudah, sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, dan seluruhnya yang ada di dalam Islam. Karena perintah di dalam Al-Quran itu, udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh. Nah, nanti lakukan mandi besar, saya niat mandi besar, mandi wajib, menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala, basuh seluruh anggota tubuhnya, jangan yang ada dilewati, dari rambut semua, mata, hidung, mulut, dan semua lubang yang ada dibersihkan. Anda sudah menjadi seorang muslim. Nah, itu sunnah yang ditekankan di dalam syariat Islam ketika Anda menjadi seorang mu'alaf. Begitu ya. Kita doakan semoga tetap istiqomah, juga dilembutkan hati saudara-saudaranya yang sekiranya mereka belum menjadi seorang mukmin. Dan jangan pernah putus berdoa buat saudariku yang baru saja mu'alaf, saat ini Anda masih putih dan bersih. Jangan pernah putus doa pertama Anda adalah semoga orang-orang terdekat dari Anda, baik adik, kakak, ibu, nenek, siapapun mereka yang Anda sayangi, doakan mereka agar dilembutkan hatinya, mengikuti jejak Anda dan menjadi seorang muslimah. Agar apa? Agar kita berada di kehidupan yang abadi nanti, yaitu di surga. Kita bersama-sama masuk di surga itu
dengan keluarga. Kita tidak terpisah. Jadi bukan hanya di dunia saja kebersamaan ini, melainkan juga nanti sampai di jannah. Di jannah berkumpul juga dengan saudara yang terdekat dengan kita. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila tadi juga ada sedikit ini ya, karena memang sangat terharu kisah beliau, dan kita doakan semoga selalu istiqomah dan dikuatkan, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih para guru. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Alif, ini banyak permintaan baik di YouTube maupun yang ada di sini, kita semua tolong dibimbing dia mendoakan kita semua, termasuk mendoakan kedua dan siapapun keluarganya supaya memeluk Islam. Silakan dibimbing Ustaz. Ya, termasuk netizen juga Ustadz Alif di sini. Banyak permintaan di sini netizen minta didoakan. Begitu mungkin Ustadz Alif. Mungkin beliau ini mengaminkan aja barangkali ya. Lanjut Ustadz Alif. Iya, memang begini kan, saudariku yang baru bersyahadat, ada suatu momen yang sangat baik yang tidak ingin kami lewatkan ketika orang itu berada kembali kepada fitrahnya, dia kembali putih bersih suci. Maka kan pesan kami, tolong jangan nodai itu, jangan seperti kami kan gitu yang sudah banyak bergelimang dosa. Dan juga di momen yang putih ini, yang sudah kembali kepada fitrah ini, banyak doa diucapkan untuk saudara-saudara kita, untuk semua orang yang kita cintai, netizen yang menyimak dimanapun mereka berada gitu. Tentu doa yang perlu kita panjatkan adalah tetap seperti di istiqomah di dalam menjalankan agama Islam, menjadi seorang mukmin, dijauhkan dari segala ujian dan cobaan, diberi kemudahan melewati semua itu, diangkat penyakit bagi yang mengalami sakit dan sebagainya. Kak Zen bisa melafalkan poin-poin seperti itu atau nanti tekankan lebih, atau kita bimbing bareng-bareng? Aku khawatir beliau juga sudah paham berkaitan ini. Mohon ucapkan seperti itu, nanti kami turut aminkan. Gimana Kak Zen? Zen, mute-nya dibuka, Dinda. Maksudnya gimana ya Bang? Oke, gini, kalau gitu kita ini aja ya, tolong bantu aminkan apa yang kami ucapkan untuk mendoakan saudara-saudari kita di luar sana yang mengharapkan doa amin dari saudari kita ini. Karena kalimat amin di dalam Islam itu adalah semoga Allah mengabulkan doa kita, dan maksudnya wa ana kadalik, saya mewakili melafalkannya, Anda mengaminkannya gitu ya. Jadi aminkan apa yang kami ucapkan untuk semua saudara-saudara kita. Oke, juga semua di sini ya. Mohon maaf para guru, kita pakai bahasa Indonesia saja biar Kak Zen juga lebih mudah memahami. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma gfir lana dunubana ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Mudahkanlah segala urusan saudara-saudara kami ya Allah, yang menyimak baik di live TikTok ini ya Allah, maupun di YouTube ya Allah, atau dimanapun mereka berada ya Allah. Mudahkanlah segala urusan mereka ya Allah. Kabulkanlah hajat mereka ya Allah. Kabulkanlah hajat mereka ya Allah. Terimalah doa-doa mereka ya Allah. Sekiranya di antara mereka ada yang lagi sakit, ada yang lagi kurang sehat ya Allah, semoga Allah angkat derajatnya ya Allah, dan angkat pula penyakitnya ya Allah. Semoga Allah segera menyembuhkan mereka, saudara-saudara kami ya Allah. Sekiranya di antara saudara kami masih banyak yang gemar bermaksiat kepadamu ya Allah, semoga ya Allah palingkanlah hatinya dari maksiat itu ya Allah, dan kembali ke jalanmu ya Allah. Sekiranya di antara saudara kami ya Allah yang masih menyekutukanmu ya Allah, yang masih banyak menolak iman Islam ya Allah, lembutkan hati mereka ya Allah, agar mereka kembali kepada jalanmu ya Allah, menjadi seorang mukmin atau seorang muslim ya Allah. Sekiranya mereka banyak permasalahan himpitan dalam keluarga ya Allah, ada banyak ujian cobaan yang mereka lalui, ujian kurangnya harta, ujian kurangnya kesehatan dan sebagainya ya Allah, cukupkanlah mereka